Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi setelah kalian belajar pada pembelajaran 3, kita akan lanjut ke pembelajaran 4 ya. Langsung saja di sini Ibu guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kotor tidak baik bagi siswa. Bacalah teks tentang lingkungan sekolah yang kotor berikut. Nah, anak-anak, di sini kita akan membaca lingkungan sekolah yang kotor ya. Tadi kan di pembelajaran 3 sudah dibahas tentang lingkungan yang kotor itu seperti apa dan lingkungan yang bersih seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas lingkungan sekolah yang kotor. Coba diperhatikan. Tidak semua sekolah bersih dan sehat. Ada sekolah yang tidak memperhatikan kebersihan. Halaman sekolah tidak terawat. Tanaman dan rumput tidak tertata rapi. Sampah berserakan di mana-mana. Siswa tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan. Banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Lalat yang hinggap di makanan dapat menyebabkan penyakit. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit. Nah, anak-anak, masih ingat kan dengan yang tadi teacher jelaskan? Nah, di sini sudah terlihat ya bahwasanya sekolah tersebut tidak terawat dengan baik ya anak-anak. Buktinya di situ banyak sampah berserakan ya, sampah berserakan di mana-mana. Terus tanaman dan rumputnya tidak tertata rapi, berarti ya gersang udah dibiarkan saja, tidak dirawat, tidak disiram ya. Di situ juga halaman sekolah tidak terawat, berarti tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan. Nah, itu termasuk sekolahan yang kotor ya, tidak bisa menjaga kebersihan sekolahan. Nah, di situ juga siswanya tidak disiplin, terus di situ tidak membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah berarti sembarangan dia ya. Di situ mereka tidak disiplin, tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti di situ dia tidak bisa mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Itu contoh sekolahan yang kotor, yang tidak bisa menjaga kebersihan sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, kenapa kok kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, tujuannya agar kita terhindar dari penyakit ya, agar kita tidak terjangkit penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Kalau misalkan sekolah kita bersih, nah otomatis kita akan merasa nyaman ketika kita belajar, akan senang, nyaman, kita akan terhindar dari penyakit, tidak ada debu, tidak ada sampah berserakan. Di situ juga tata tertibnya bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, tentunya kita juga harus selalu menjaga kebersihan bersama-sama ya. Di situ tidak membuang sampah sembarangan. Jadi semuanya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau menjaga kebersihan lingkungan rumahnya masing-masing. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini ada sebuah gambar sekolahan ya. Kira-kira gambarnya ini menunjukkan sekolahan yang bersih atau tidak ya. Coba nanti kalian tulis di sini. Nah, anak-anak, selanjutnya dibuka halaman 42. Anak-anak, di halaman 42 ini, nah ini kita akan belajar ya. Di sini ada pelajaran SPDP. Nah, tadi kan sebelumnya kita di pelajaran SPDP pembelajaran 3 tadi kita sudah mempelajari beberapa alat musik ritmis ya. Masih ingat kan, baru tadi kita bahas alat musik ritmis apa aja tadi ya. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian. Nah, di situ hanya mempunyai satu nada ya, anak-anak masih ingat kan? Tadi ada apa aja? Ada rebana, ada triangle, terus ada kendang, ada marakas, ada apa lagi? Masih banyak ya, ada tamborin dan lain-lain ya. Di situ beberapa contoh alat musik ritmis yang sudah kita pelajari di pembelajaran 3 tadi. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini kita nanti akan belajar beberapa pola lantai dalam tarian ya. Nah, di sini pola lantai itu apa sih anak-anak? Kalian tahu tidak? Pola lantai itu biasanya ya digunakan dalam sebuah tarian ya.
eh, garis atau tempat-tempat penari ya. Penari itu biasanya menggunakan pola lantai. Tujuannya apa? Agar tariannya itu tersusun rapi, terlihat indah, di situ agar tidak berantakan. Kalau misalkan tidak ada pola lantai, ketika mereka menari, mereka tidak tahu harus bergerak kemana, harus ke arah mana, ya sehingga diperlukan pola lantai dalam tarian agar tariannya tidak berantakan, agar tariannya itu terlihat indah dan tersusun rapi ya. Nah, misalkan berpindah tempat dari sini pindah ke sini, sini pindah ke sini. Nah, itu kan tujuannya diadakannya pola lantai atau diberi pola lantai itu agar tersusun rapi. Nah, sekarang teacher mau tanya nih, kalian sudah tahu belum macam-macam pola lantai? Ada banyak ya. Kalau di kelas atas nanti kalian akan mempelajarinya lebih detail ya. Di sini teacher hanya sedikit memberi contoh pola lantai yang kita ketahui apa yang teacher ketahui. Di sini ada pola lantai vertikal. Seperti apa sih teacher pola lantai vertikal? Seperti ini. Jadi susunannya itu susunan penarinya tuh seperti ini, vertikal ya. Jadi begini ya, vertikal. Ini pola lantai vertikal. Nah, terus ada pola lantai apa lagi anak-anak? Ada pola lantai horizontal ya. Jadi barisnya begini. Nih, horizontal. Horizontal. Ada pola lantai apa lagi anak-anak? Ada pola lantai diagonal ya. Diagonal itu seperti tanda perkalian atau silang. Nah, seperti ini. Nih. Ini namanya diagonal. Diagonal. Terus ada lagi pola lantai apa anak-anak? Lingkaran atau melingkar. Nah, seperti ini ya, barisannya melingkar membentuk lingkaran. Nah, ini lingkaran. Ada pola lantai lengkung. Ya, pola lantai melengkung. Ya, melengkung. Nah, itu beberapa contoh pola lantai yang teacher ketahui ya. Di situ bisa kalian pelajari. Nanti di kelas atas kalian bisa lebih memperdalam lagi jenis-jenisnya, terus bentuk-bentuknya apa saja seperti itu ya. Nah, jadi di sini selain alat musik yang untuk mengiringi, di sini juga ada beberapa pola lantai yang harus dipelajari ya. Nah, anak-anak selanjutnya coba diperhatikan, ayo mengamati. Kelompok Nina menari diiringi rebana, kelompok Deli menari diiringi triangle. Nah, perhatikan bentuk rebana dan triangle berikut. Nah, anak-anak, di sini ada contoh atau gambar rebana yang menyerupai lingkaran ya. Nih. Nah, seperti lingkaran kan? Sedangkan bentuk triangle seperti segitiga. Nah, anak-anak. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang apa? Pola barisan bangun datar ya. Pola barisan bangun datar. Di sini kita akan belajar menyusun ya, membentuk pola barisan bangun datar. Seperti apa? Nah, di sini urut-urutannya setelah segitiga ada lingkaran. Setelah lingkaran ada segitiga lagi. Setelah segitiga berarti lingkaran. Setelah lingkaran berarti segitiga. Setelah segitiga berarti lingkaran. Setelah lingkaran berarti segitiga. Seperti itu. Tergantung susunannya. Misalkan di sini lingkaran, diagonal, segitiga. Di sini berarti lingkaran lagi, diagonal, segitiga. Seterusnya juga seperti itu ya. Atau mungkin di sini vertikal, horizontal, lingkaran. Di sini vertikal lagi, horizontal, lingkaran. Seterusnya juga sama seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, nah setelah di sini kita mempelajari pola lantai pola barisan bangun datar. Nah, di sini kalian coba kerjakan, ayo berlatih ya. Coba kerjakan soal yang nomor 1. Tuliskan 3 kalimat yang berhubungan dengan gambar di samping. Nah, ini coba dikerjakan. Gambar ini menunjukkan gambarnya seperti apa. Coba kalian jelaskan, ini contoh sekolahan yang bersih atau kotor.
Soal nomor 2. Tuliskan 3 contoh alat musik ritmis untuk mengiringi tarian. Nah, tadi di pembelajaran 3, teacher sudah menjelaskan beberapa contoh alat musik ritmis. Tadi sebelum teacher membahas pola lantai juga teacher sudah menjelaskan alat musik ritmis. Nah, silakan kalian tulis contoh alat musik ritmis ya, 3 contohnya. Nomor 3. Lengkapilah pola barisan bangun datar di bawah ini. Nah, ini ada beberapa pola bangun datar. Setelah gambar ini segitiga. Setelah ini, nah, gambar ini berarti apa lagi gambar selanjutnya. Jadi urutannya ngikutin urutan sebelumnya ya. Kalian paham? Ya, cukup sekian materi tematik dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Teacher mohon maaf. Teacher akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.